Mana ada sih politisi yang janji kampanyenya 100% dipenuhi, ya kan? Menyebarkan berita bohong nanti. Nah, nanti pada satu saat, kalau pas dia nggak berkuasa, ditangkap dulu janji-janjinya. Saya berharap lah Presiden Jokowi, siapa tahu denger gitu, bisa menganggap ini sebagai masukan lah. Legacy 2 tahun terakhir lah, ya kan? Ya, sebagai, gitu. Janganlah legasinya malah ya dianggap sebagai presiden paling buruk, merusak atau demokrasi. yang merusak demokrasi, janganlah sampai seperti itu ya. Kan kita sayang itu, biaya pemilu juga berapa, dan ini semua. Supaya legasinya dengan tinta emas lah, jangan. Jadi kadang-kadang kita nih sedih terus terang Mas Wilham ya, bernegara ini. Kita ini nggak pengen apa-apa jabatan publik apa-apa, pengen negara ini bener aja. Ya betul. Kalau yang insya Allah kalau kita misalnya berkegiatan, kita profesional, rezeki itu ada aja ya kan. Kalau kita punya kualitas manusia, selalu bisa saja ada dilibatkan dalam kegiatan apapun. Dan kita ingin Indonesia benar-benar jadi negara merdeka, ya gitu. Bukan menjadi negara yang terjajah gitu. Jadi ini makin horor. Bayangkan, Mas Bambang tahu nggak? Setiap saya ngonten yang dengan 6.000 ini, saya selalu mikir ada deliknya nggak? Ada deliknya nggak? Untuk ngomong sesuatu. Padahal saya ini orang yang udah paling sopan lah. Kata-kata yang saya benar-benar saya pikirkan gitu-gitu. Lalu dasarnya apa dan lain sebagainya. Sementara ada pihak lain yang ngatain orang nggak mikir-mikir. Tapi nggak tersentuh hukum, dilaporkan juga nggak akan diproses. Gitu. Dan satu hal lagi ya, saya kebetulan belakangan ini mengamati pengadilan cukup intensif ya. Saya lihat ada satu kecenderungan Bung Refli ya, yang membuat saya miris. Jadi kan sebetulnya itu kan di pengadilan itu adalah tempat yang fair untuk dakwaan jaksa itu di cross check. Sehingga itu ada kesempatan juga bagi jaksa untuk membuktikan bahwa dakwaannya itu memang benar ya kan. Sehingga dengan begitu hakim bisa memutus dengan adil. Dan itu kan proses pengadilan di kita tuh lama, bertele-tele lah pokoknya. Tapi saya sekarang lihat ada kecenderungan banyak bahkan tuntutan jaksa ya. Seringkali itu tuntutan jaksa seolah-olah nggak ada persidangan itu. Jadi dan kemudian vonis itu seolah-olah sudah dibikin. Nggak ada sidang itu. Padahal jadi buat apa ada sidang? Padahal sidangnya lama. Sidangnya lama, dan di sidang itu misalnya dakwaan itu bahkan saksinya jaksa sudah mengoreksi gitu loh. Jadi saya pikir buat apa ini? Saksi-saksi disumpah, bikin pernyataan, diancam kalau bohong bisa masuk penjara sampai 9 tahun. Saya ini ya. Tapi ternyata itu semua cuma proforma aja gitu. Jadi Mas BM, saya ini kan paling tidak 3-4 kali menjadi ahli, istilahnya ahli bukan saksi ahli untuk kasus seperti itu. Alhamdulillah, 3-tiganya dihukum semua. Untuk orang, bukan alhamdulillah, untuk sebuah kesalahan yang nggak jelas. Saya ini baru aja nih. Tadi nih saya baru dari kasus Migor saya ingat. Bayangin, jaksa itu menyatakan pengeluaran bantuan langsung tunai itu adalah kerugian negara. Saya bilang gila. Ini kan, kalau BLT itu kemudian inkrah dinyatakan sebagai kerugian negara, yang mutusin BLT itu siapa? Presiden kan? Maka
Presiden Tiba-tiba nanti presiden dan menteri sosial di saat BLT dikeluarkan semuanya ditangkap oleh KPK. ditungkup korupsi kan. Ini gimana sih? Ya itulah. Tapi ya itu yang saya merasa prihatin tadi. Tiba-tiba dengan mudahnya kita nih ngomong selama 1,5 jam ini. Itu kalau ada orang yang nggak suka, bisa aja orang mengatakan dua hal. Menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian. Ini orang lama-lama kita nggak bisa lagi membedakan antara kritik yang konstruktif dengan kebencian. Padahal semua itu ada syaratnya yang sebenarnya kalau diterapkan tidak mudah. Kebencian itu harus dikaitkan dengan syarat. Enggak, yang paling ngeri apa nanti mana ada sih politisi yang janji kampanyenya 100% dipenuhi, ya kan? Menyebarkan berita bohong nanti. Nah, nanti pada satu saat kalau pas dia nggak berkuasa, ditangkap dulu janji-janjinya. Menyebarkan berita bohong. Makanya dia bilang, wah jadi akhirnya orang ingin berkuasa terus supaya nggak jadi terdakwa. Jadi aduh, kadang-kadang makanya saya juga merasa sedih juga ketika misalnya Kapolri ya, saya sorry to say sama Pak Sigit ya, mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat sudah meningkat terhadap polisi. Saya merasa kapan meningkatnya? Lembaga survei apa yang mengatakan kepercayaan itu meningkat? Kalau kita lihat kasus-kasus Sambo ini baru lagi nih ada nih. Yang AKBP yang dapat setoran puluhan miliar itu. Kalau Sambo ada 100 triliun gitu. Dan Sambo malah menggugat presiden dan tapi ditarik sudah. Oh, udah ditarik. Jadi kadang-kadang kita Allahu Akbar. Kita baca lagi. Itu kembali ke soal etik ya. Iya. Kasus Sambo itu kan buat saya harusnya ya jadi gini. Itu kan yang namanya propam itu kan penjaga etiknya polisi. Iya. Iya kan? Ibaratnya kalau dia melakukan pelanggaran etik hukumannya harus jauh lebih berat ya. Iya. Dan harusnya jangankan melanggar hukum, melanggar etik aja harusnya udah kena. Nah, saya itu kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya lihat benar-benar apa yang harus kita lakukan supaya etik kita tuh, pagar etik kita tuh kembali berdiri gitu loh. Kuat. Ya, sehingga nggak usah kita sampai harus OTT harus apa, karena dengan etik aja udah terjaga itu. Ya, tapi itu kalau saya tuh agak sederhana mikirnya. Itu hanya bisa berlaku kalau kita ini kan paternalistik, hidup dengan contoh masyarakat itu. Ya udah mulai dari primus inter paresnya dulu. Ya, betul itu saya setuju ya. Kalau primus inter paresnya itu mencontohkan etik yang benar, udahlah. Gini, kenapa orang ribut misalnya bisnis anak presiden misalnya? Itu kan bukan orang nggak suka orang, itu kan orang menjaga etik. Jadi kita nih gini, kalau kita jadi penguasa, ya kan, katakanlah kita pemilik sepak bola, pemilik klub sepak bola, ya kan, lalu kita suruh anak kita jadi tim, walaupun dia jelek mainnya tetap aja masuk tim utama, kan begitu, mana berani pelatihnya gitu. Nah ini kan etika. Nah untuk itu jangan masukkan klub sepak bola yang milik kita, ya kan? Klub sepak bola tempat lain, biar dia bisa berkompetisi secara benar, bebas. Kan nggak mungkin kalau tidak punya privilege. Itu kan sudah pelajaran Orde Baru sebenarnya. Ya memang harus kita akui kita menuju balik ke sana lagi. Dan yang ironisnya kan, ya apa? Justru kan kita menganggap Presiden Jokowi ini kan hasil dari reformasi hasil dari demokrasi ya. Dan satu-satunya presiden yang tidak ada embel-embel ningratnya. Baik ningrat karena ningrat atau ningrat karena dia dari ABRI atau dari TNI. Gitu. Tapi apa sayang gitu ya. Kalau saya nggak tahu lah, saya berharap lah Presiden Jokowi siapa tahu denger gitu bisa menganggap ini sebagai masukan lah. Legacy 2 tahun terakhir lah, ya kan? Ya sebagai. Gitu. Janganlah malah legasinya malah dianggap sebagai presiden paling buruk. Merusak atau demokrasi. Yang membuat merusak demokrasi, janganlah sampai seperti itu ya. Sehingga kan kita sayang itu biaya pemilu juga berapa dan ini semua supaya legasinya dengan tinta emas lah, jangan.
Jadi jangan nanti ada nihilisme gara-gara tidak mau memunculkan atau meninggalkan legasi yang baik, ini ada nihilisme. Iya. Gitu. Dan ini loh ada satu lagi tuh yang saya nggak suka tuh, kita tuh kok kalau ada masalah ya misalnya kanjuruhan atau apapun, itu selalu kemudian dicari kambing hitam. Seolah-olah kalau udah ketemu nih kambing hitam, semua orang nggak salah Iya. di luar kambing hitam. Iya. Dan kambing hitam ini ya udah nggak udah hitam aja nggak bisa apa-apa. Tapi itu kan membuat kita nggak belajar dari kesalahan. Padahal salah satu sebab mengapa negara maju kan bukan karena dia nggak pernah bikin kesalahan, tapi setiap kali bikin kesalahan dia pelajari. Kita semua kan nggak bebas dari kesalahan. Iya. Tapi kita bisa jadi berkembang maju karena kita belajar dari kesalahan itu, lalu supaya kita tidak mengulang atau kalau bikin kesalahan lagi kesalahan yang beda lagi gitu. Iya. Nggak terjebak dalam hal yang sama. Ini kan kita Contoh Mas BHM ya, kalau misalnya paham betul, misalnya kalau kita pesan konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, satu aja yang Pak Jokowi harus paham, bahwa ketika dalam pikiran dan hati nurani orang sudah terrepresi, itu separuh kebodohan itu muncul. Nah, itu ada teorinya dulu. Waktu saya mahasiswa, itu ada, kita tuh kayak buku wajibnya itu namanya Pedagogy of the Oppressed. Iya. Itu oleh Paulo Freire. Iya. Dia punya teori gini. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang cerdas, kita terjebak dalam satu lingkaran, kita itu menjadi penindas atau tertindas. Jadi itu aja. Yeah. Nah, jadi itu kan terjadi kalau perpeloncoan atau posma kan. Waktu jadi junior baru masuk ditindas sudah. Yeah. Maka begitu dia jadi senior dia menindas yang baru. Nah, itu perlu akal sehat kita, value kita harus keluar dari siklus tertindas atau penindasan ini gitu. Nah, kita kan dulu kenapa kita reformasi dan demokrasi? Di demokrasi itu kan kompetisi yang ibaratnya hari ini katakan yang keras lah, kita misalnya saya ikut kompetisi tinju sama Bung hari ini saya kalah, nggak apa-apa, saya latihan lagi, kita tetap berkawan, nanti siapa tahu kalau saya latihan kuat Bung Ferry males-males di pertandingan berikut saya yang menang, saya kalah, tapi kita it's no problem gitu. Sedangkan di zaman Orde Baru kan soalnya kalau yang menang terus, yang kalah terus, sehingga akhirnya semua orang nggak mau mengakui kekalahan kan, kecuali dipaksa. Nah, paradigma itu sekarang kok muncul lagi. Iya, muncul lagi gitu loh, sehingga seolah-olah yang terjadi adalah ada mental balas dendam. Iya. Jadi menunggu kapan pemerintahan ini tumbang, maka orang-orang yang kemarin aku tindas nanti. Habisin. Saya merasakan nggak sehat bangsa ini jadi. Sama sekali nggak sehat. Nggak bisa gitu. Iya. Nggak bisa. Ya ini kan gantian dong. Iya. Akhirnya kita bicara sirkulasi antara. Itu yang Paulo Freire bilang di Pedagogy of the Oppressed. Jadi berkuasa atau dikuasai, menindas atau ditindas akhirnya. Dan ini juga ya, kita kan harus melawan ya. Bayangkan. Kalau misalnya satu, yang entah kenapa lah, katakanlah kita berhayal aja. Misalnya satu saat, entah kenapa Bung Firly jadi presiden. Refli bukan Firly. sorry. Firly jadi presiden. Dalam tempo singkat itu kan ada saudara atau teman apa yang ngaku, mumpung lu jadi presiden, gua temen lu atau gua saudara lu, minta jatah semua. Dan kalau kita nggak memberikan, kita sombong. Iya. Dan kalau kita nggak memanfaatkan posisi kita tuh goblok. Iya. Ini gimana nih?